apa-apa, kita akan record juga. Jadi Bapak Ibu yang lain yang masih dalam kegiatan dan tidak bisa hadir malam ini bisa tetap melihat record Zoom untuk sesi ke-6 kali ini gitu. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir kita akan bisa segera mulai dan nanti ada pemaparan Bu Misbah tentang materi penyusunan metodologi untuk analisa bibliometrik gitu. Baik, kita bisa langsung mulai saja Bu Misbah untuk mempersingkat waktu. Saya persilakan untuk Ibu Misbah bisa memberikan pemaparannya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Wildan. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Mas Wildan? Bisa Ibu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bapak Ibu langsung kita mulai ya pertemuannya. Mohon maaf apabila ada noise ya, announcement. Karena saat ini saya sedang di Bandara Juanda. Karena mau menuju Jayapura begitu, Bapak Ibu. Masya Allah. Kemudian saya share screen ya untuk pembahasan kita hari ini terkait dengan metode. Bapak Ibu apakah bisa terlihat artikel PDF-nya? bisa. Bisa. Mungkin agak Oke, baik. dibesarkan dikit nggak apa-apa. Oke, ini bagaimana Pak? Ya, oke. Oke, baik. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu untuk metode analisis bibliometrik kan sudah Bapak Ibu lakukan ya sejak pertemuan awal ya. Sejak pertemuan kedua maksud saya. Nah, itu dari mana? Yang pertama adalah Bapak Ibu kan menentukan dulu ya kata kuncinya apa. Itu satu. Nah, terus dari kata kunci yang ada, Bapak Ibu masukkan ke dalam basis data Scopus ya. Dalam hal ini menggunakan akun Scopus yang premium. Nah, maka Bapak Ibu kan memperoleh sekian dokumen. Berarti kan ini sebenarnya sudah di tahapan kedua ya. Dan di sini Bapak Ibu juga jangan lupa kapan data itu ditambang, mohon untuk dituliskan. Nah, dari sekian dokumen yang terkumpul, Bapak Ibu kemudian melakukan limitasinya. Apakah berdasarkan tahun, berdasarkan jenis dokumen, sumber dokumennya, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, sehingga tersisa sekian dokumen yang nanti akan dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, jadi sebenarnya bagian metode ini sudah Bapak Ibu lakukan ya. Nah, tinggal kemudian bagaimana itu dideskripsikan ke dalam manuskrip. Kemudian selanjutnya adalah dibuat diagram alurnya seperti itu. Nah, bisa dicontoh yang ini boleh, ataupun yang ini juga boleh ya. Sebenarnya sama pada intinya begitu. Nah, jadi untuk metode begitu Bapak Ibu singkat saya untuk malam ini. Jadi misalnya punya tanya jawab begitu. Bapak Ibu nanti mau metodenya tahapannya ya, apakah yang ini boleh, apakah ini boleh, atau apakah ada yang lain yang sudah publish, berarti satu, kedua, tiga silakan. Karena pada intinya semuanya sama. Dengan kata kunci apa, menggunakan basis data apa, Scopus, ataupun yang lainnya. Berapa dokumen yang diperoleh, dari dokumen yang diperoleh, kemudian dilakukan limitasi kriteria-kriteria yang kita gunakan. Nah, kemudian tersisa berapa, kemudian dilakukan analisis dari yang lain sifatnya deskripsi berupa paragraf. Nah, silahkan Bapak Ibu buat bagian alurnya seperti itu. Ya. Nah, sampai di situ Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi sesi malam hari ini kita fokusnya di metode. Silahkan Mas Wildan atau Bapak Ibu yang lain. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini karena kita juga akan menyusun artikel dalam bentuk utuh, nggih, untuk Bapak Ibu nantinya bisa langsung menanyakan apa yang menjadi kendalanya ataupun Bapak Ibu bisa memulai bagaimana kita bisa menyusun bagian di metodologi begitu. Mungkin dari Bapak Ibu apakah ada yang tanyakan untuk materi yang sudah diberikan oleh Bu Misbah?
Masih melihat contoh papernya Bu Misbah sebentar, Mas Wildan. Ya, Ibu April. Untuk beberapa artikel kemarin sudah di-share ya Bapak Ibu di WA Group. Nah, tinggal dilihat saja, mangga yang baik silahkan ditiru, ya yang kurang baik mah ditinggalkan saja. Bu Misbah, Ya, silahkan Bu Magdalena. ini jadi saya menggunakan dua ini, ada handphone, ada juga laptop karena suara apa speaker di laptop saya ini pernah jatuh pecah. Jadi mungkin Hmm, nampak siap seperti Ibu, ini. Iya ya, siap-siap. kalau Ya, nampak masalah seperti Ibu. ini ya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, silahkan Bu Magdalena, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya kemarin itu ketemu sama adik kelas juga. Saya tanya-tanya juga, karena kan saya baru ini ikut, Bu. Saya baru ini ikut, jadi saya tolong di apa mempelajari. Ada seperti yang Ibu buat ini juga. Makanya saya masih belajar juga ini, Bu. Mungkin teman-teman yang di sini ini lebih pintar dari saya. Jadi saya menyimak aja dulu, Bu. Ya, Ibu Magdalena merendah ini. Iya, Bu, benar, Bu. Teman-teman saya sudah melaju, saya masih belajar. Tapi saya ingin sekali tahu, Bu. Ingin sekali. Siap Ibu, silahkan kalau ada yang kurang paham, ya silahkan Iya. ditanya. Makanya menunggu ini Mas Wildan, kapan ini ke Medan ini? Biar anak saya bisa ikut. Ya, Bu, nanti Iya. diagendakan. Mungkin dengan adanya Iya. Bu Magdalena bisa menjadi perantara atau pelanjaran kalau Iya, dari bahasa Jawanya tuh. iya Mas. Memperakarsai kita supaya bisa terbang ke Medan. J 2026 ya Mas ya. J, Insya Allah ya Mas. Insya Allah Bu, nanti diagendakan. Ya. J. J. Saya jangan lupa loh Bu, Nah, dipanggil. Bu Misbah jangan lupa diajak Bu. Iya, saya juga ingin ini Bu Misbah ikut juga. Iya, pintar, pintar, pintar semua saya salut. Alhamdulillah. Terima kasih Bu, amin. Iya. Baik, Yang lain dulu, ada? yang lain dulu Mas. Baik, terima kasih Bu Magdalena. Oke Mas. Baik Bu, ini sudah bergabung juga Bu Niken. Selamat malam Bu Niken. Apakah ada yang ditanyakan untuk penyusunan metode? Untuk metodologi sepertinya tadi cukup singkat ya dan ringkas. Kita hanya menyampaikan alurnya dan sumber basis data dari mana kita mendapatkan data bibliometriknya begitu. Oke, Bu Niken, apakah ada yang ditanyakan? Kalau saya baru masuk Mas Wildan. Oh, begitu. Tadi ikut itu ada itu ya lah kok ini gabung lagi kok capek banget ya. Oh, baru Biasanya ada saya kegiatan mengikuti ya. aja dulu, Baik, mengikuti baik, lah baik. terus nanti saya tinggal nganu dadanya itu masih itu sih kecapean. Saya nanti Oke, mengikuti tapi nanti di itu ya Mas share lagi ya. baik, Bu. Ya. Wildan mau tanya. Ya, silakan Ibu April. eh Mas Wildan, ini kan saya buka barusan menganalisis satu-satu papernya Bu Misbah. Nah, eh bentar. Nah, ada sekitar dua paper itu, metodenya itu, ntar saya screen saja. Oke, Ya, share silahkan di screen. share screen Bu April. Nah,
Ini untuk paper yang pertama. Kalau yang pertama kan metodenya menggunakan determine keyword, terus get in initial search result sorting, collect data information, dan analysis data. Terus kalau yang paper yang selanjutnya itu ada studi design, data collection, data analysis, visualization, dan interpretation. Paper yang ketiga juga sama, ada 5, mulai dari study design sampai interpretation. Terus paper yang ini gambarnya flowchart, start, mining, CSV, terus juga sama interpretation. Kalau yang ini cuma 3, identification, screening and eligibility, dan terakhir include. Kalau yang keempat metodenya kayak kemarin cara menambang data. Ini kan beda. Bedanya itu apakah memang diminta oleh jurnalnya atau kreativitas penulis? Oke, langsung saya jawab ya Mas Wildan ya. Siap, Nah, Ibu. jadi sebenarnya dari metode yang ada ini kan dia punya sumber rujukan ya Bu, ya. Ada sumber rujukan yang kita atur kan, apa tadi mau 5, mau 6 dan seterusnya. Ataupun tidak. Sebenarnya ini mana yang kita pakai sebenarnya mah kalau saya ya sebenarnya lebih cenderung adalah agar artikel yang satu dengan artikel yang lain itu tidak monoton gitu ya. Oh, metodenya seperti itu. Makanya kan dia berbeda-beda. Ada yang 5 langkah, 6 langkah, ataupun yang seperti ini ya. Dan ini juga kan tergantung ya dari jurnal tujuan. Apakah ini di jurnal Scopus, apakah ini di proceeding Scopus, atau seperti apa. Nah, kalau dia jurnal Scopus, otomatis kan kita harus yang detail ya. Makanya tadi yang seperti flowchart tadi ya, yang ada bentuknya. Nah, yang ini kan ini jurnal ketiga ya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ini tergantung jurnal tujuan dan juga agar tadi tidak itu-itu saja karena kan step untuk analisis bibliometrik ini banyak begitu Bapak Ibu. Jadi tinggal kita gunakan, kita mengacunya pada punyanya ahli siapa. Iya, begitu Bu. Mengacu pada alur siapa itu, apakah alur rujukan itu ada teorinya, Bu Misbah, kalau SLR? Oke, nah kita kan teorinya yang kita pakai dari research-nya, tapi kalau untuk menggambarkannya, gambar diagram terus itu tergantung si peneliti gitu. Jadi misalnya kan kayak yang ini, saya mau pakai punya bulis yang ini ya kan, silakan gunakan tahapannya. Tapi nanti untuk gambar-gambarnya kan bisa dibedakan ya, diagramnya seperti itu boleh. Yang penting kita mengacu tahapan ini mengacu penulis Terus ini artikel yang pertama ya Bu Misbah, ini mulai determine keyword sampai analyze data. Ini singkat sekali Bu Misbah. Berarti kalau ini proceeding Scopus. Betul. Kalau ini kan dia terbitnya di AIP, nah ini prosedur Scopus. Nah, kalau ini saya tidak banyak cerita kan, karena ini tergantung dari halaman. Karena kalau yang proceeding itu kan biasa dia hanya 8 sampai 10 halaman. Sedangkan kita kan pengen menampilkan banyak data, nah makanya metodenya saya juga dipersingkat kayak gitu. Tapi sebenarnya pada intinya sama, ya hanya bahasanya saja yang berbeda. Kan menentukan kata kunci, dicari di basis data Scopus, diperoleh berapa, dilakukan limitasi, kemudian divisualisasikan seperti itu. Tadi saya ada buka yang halaman berapa ya, sebentar Bu. Ini yang dari Ibu Misbah apa ibunya sendiri? Ibu. Dari Bu Ini artikel Misbah. ini. Oh, yang dari Bu Misbah ya. Ya. Ada di WA grup, Bu. Iya. Iya, taunya ini yang dari Bu Misbah terus
rubah lagi artikelnya. Iya, Misbah ini kan muncul apa map dari Scopus AI. Nah, yang paper ini Bu Misbah, itu konsep map itu juga bagian dari pengembangan teori, pertemuan, atau gimana Bu Misbah? Dan ini kan sebenarnya tergantung dari pertanyaan penelitian ya. Kalau misalnya nanti menginginkan bagaimana sih konsep mapnya pada topik ini itu kan ini kan adalah fokus AI. Kalau tidak dijadikan sebagai pertanyaan penelitian, ya, nah itu tidak usah. Karena kan yang saya lakukan dari AI ini kan kita mungkin mendengar dulu ya. Jadi kan pertanyaan penelitian itu adalah pertanyaan yang ya pada ilmu. Itu dulu Bapak dijadikan ya satu manuskrip. Kalau nanti sudah bisa satu manuskrip ini jadi, Bapak Ibu sudah punya pola untuk menyusunnya, nanti ke depan bisa kemudian akan expand gitu ya, untuk kemudian membuat lagi pertanyaan penelitian yang umum dan seterusnya. Misbah, kalau ini paper Scopus, berarti ini yang paper yang ada konsep mapnya ini itu Misbah berarti yang sudah berkali-kali ya, sudah berkali-kali untuk Betul, ini kan yang terbit 2025 ya Bu ya, sudah ya. pengembangan. Nah, kalau Kalau Bapak Ibu lihat kan artikel saya pertama Biblio itu yang 2023 tuh, yang Scopus Q3. Itu kan kelihatan tuh bedanya, tampilannya ya, penyajian, batangnya dan seterusnya sampai ke sini-sini kan tuh mengalami ya, pengembangan lah seperti itu. Ada yang kemarin saya tampilkan yang Q3. Saya lupa yang apa judulnya kemarin, yang critical thinking skill di JSTEC. ini 23. Terus ini 2022 Desember Ibu, mohon maaf. Akhir tahun 2022. ini 24. Ini yang paling lama yang 23. Nah, nanti saya cross check, tapi sebenarnya nggak masalah Ibu, silahkan. Nanti kalau semakin banyak artikel yang dilihat, itu Ibu pusing. Nah, jadi cukup 1-2 artikel yang kemudian dijadikan acuan. Nah, nanti silahkan kemudian diamati, tiru, dan kemudian modifikasi ya di ATM gitu. Cukup 1-2 saja. Tidak perlu yang ini kan 5 ya, atau nanti bahkan 6. Nah, itu nanti malah pusing sendiri. Mana yang kemudian mau diacu. Begitu. Ya. Berarti kalau misalkan kita mau submit di Scopus Q3 atau Q2 atau Q4 misalkan, metode itu dijelaskan lebih rinci ya Bu Misbah ya? Nanti kan tergantung dari jurnal target ya. Terkadang ada yang sekian ribu kata. Otomatis kan tuh nanti akan juga mempengaruhi berapa halaman dan itu. Oh, Ibu, berarti ini rinciannya ya, Bu ya? Rincian apa? Ini yang saya kemarin itu kan berarti kan nggak ada ini apa ini momentum apa ini terus research scam bibliometrik. Ini berarti kalau ini tinggal ditambah-tambah ini rincian soalnya kan biar jelas itu kan sesuai urutan. Gitu ya, Bu ya? Mohon izin bisa diperjelas Ibu, saya belum nangkap. Mungkin Mas Wildan bisa nangkap maksudnya Bu Ya, Niken. sebentar ini. Saya kan kemarin kan bikin jurnal, cuman kan belum lengkap. Belum belum lengkap seperti kayak punya Ibu. Ntar tak cari dulu kemarin tak taruh sini. Oke, nah jadi kan dalam penyusunan artikel bibliometrik ini, Bapak Ibu Iya, kan kemarin kita mulainya dari metode ya.
Bapak Iya, Ibu kan menentukan kata kunci menggunakan iya, basis data Scopus, dapat sekian dokumen, kemudian dilimitasi sehingga tersisa sekian dokumen untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, iya, itu kan sebenarnya Bapak Ibu tuh sudah menyusun metode karena sudah mm, melakukan. Nah, iya, tinggal itu dideskripsikan di manuskrip, di artikel, mm-mm, begitu. iya, Ketika sudah dideskripsikan dalam bentuk paragraf, iya, Bapak Ibu baru kemudian apa membuat diagramnya, membuat iya, diagram iya, alurnya. iya, Tuh, ya satu. belum, Metode dulu. Nah, iya, nanti kan dari metode pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu sudah memvisualisasikan iya, menggunakan cost viewer. Oh, hasilnya berdasarkan negara, hasilnya berdasarkan penulis, hasilnya berdasarkan co-occurrence, gitu ya, dan lain sebagainya. mm, Nah, itu kan Bapak Ibu sebenarnya Pak sudah dapat hasil, gitu. mm-mm, Metode sudah, hasil sudah. Nah, pertemuan kemarin kita bahas tentang interpretasi, Bapak Ibu. iya, Nah, berarti kan itu sudah masuk pembahasan. mm-mm, Nah, jadi kan ini berapa persen tuh? Mungkin kalau dipresentasikan sekitar 40% manuskrip atau artikel Bapak Ibu itu sudah disusun begitu Bapak Ibu. mm, Nah, tinggal nanti kan pertemuan selanjutnya adalah menyusun apa pendahuluannya ya. Kemudian nanti kan pembahasan bagaimana dikaitkan dengan referensi yang relevan. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi sudah manuskrip Bapak Ibu. Gitu ya. Enak ya ngomong ya Bapak Ibu ya. Bu Misbah untuk milih metode itu ada referensinya atau sumbernya dari mana? Apa di bibliometrik ini sudah ada Nah, begitu? oke. Nah, tadi seperti saya sampaikan kan, kalau Bapak kan ibaratnya mau mengacu artikel orang lain, silakan, tinggal ditulis aja kan di Scopus itu, bibliometrik analisis. Diambil misalnya yang di satu, cukup satu dua artikel saja. Nah, ada metodenya ya, step-stepnya seperti itu. Nah, kalau itu yang Bapak acu, Bapak jadikan ya sebagai tahapan bibliometrik di artikel Bapak. Nah, tinggal Bapak kutip. Oh, berarti sumbernya dari si artikel yang Bapak kiri tadi. Maksudnya metode ini kan juga perlu dicantumkan referensinya ya, atau Betul, sumbernya. betul, perlu dicantumkan. Nah, itu dari artikel yang sudah ada atau ada misalnya buku khusus soal itu atau gimana? Kalau yang Soalnya kan dari artikel Bapak Ibu, sama seperti halnya ketika awal saya bahas tentang overview di pertemuan pertama, itu kan ada dua ya yang saya gunakan. Punyanya Zupik and Carter tahun 2015, terus punyanya Huda tahun 2020. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tuh di PDF PowerPoint waktu pertemuan pertama. Itu ada dua yang saya sajikan. Nah, terus dari punya saya juga ada beberapa kan artikel. Atau Bapak Ibu mau cari sendiri di Scopus, boleh. Tadi ya, ambil misalnya Q1 yang tahun sekarang, tahun terbaru, itu juga boleh. Intinya adalah ketika Bapak Ibu membaca analisis bibliometrik, artikel orang lain, nah coba lihat metodenya. Dalam hal ini adalah step by step-nya. Apakah step by step ini Bapak Ibu lakukan? Jika iya, berarti itu bisa Bapak Ibu tiru. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Iya. Kalau untuk misalnya sumber referensi kita di dalam SLR ini, boleh nggak kita ngambil dari artikel review juga, Bu? Boleh ini. Boleh. Boleh. Kemudian juga kalau misalnya ini kan kita mereview artikel ya, Bu ya. Beberapa artikel secara sistematik itu ya, Bu ya, pengertiannya ya. Tapi kalau misalnya untuk hasil penelitian, misalnya Bu, kita buat tadi Ibu bilang amati, tiru, dan modifikasi. Kita bisa meniru cara penulisan dari SLR ini bisa juga enggak, Bu ya? Bisa Ibu Anggi. Bisa. Kan bisa dilihat kan tadi pertanyaan penelitian yang orang pakai apa. Nah, tinggal Nah, kita ubah kan topik yang kita gunakan begitu. gitu ya. Baik, Bu. Sip. Bu Misbah, kemarin kan untuk
interpretasi atau visualisasi apa itu kan kemudian mengerucut pada 10 atau yang terbanyak. Itu berarti dari sekian artikel itu nanti yang kita jadikan referensi hanya 10 itu misalnya kalau diambil 10. Oke, Bapak mohon izin ya. Kalau misalnya kan, kalau di analisis bibliometrik itu kan sebenarnya ada 50 artikel kan yang kita analisis lebih lanjut ya Pak ya. 50. Apakah nanti ke 50 referensi, apa ke 50 artikel yang kita analisis ini semuanya dijadikan referensi, dijadikan sebagai sumber rujukan? Tidak mesti. Gitu. Karena kan tergantung nanti yang kemudian kita kutip, oh ternyata ini sejalan, atau ibaratnya, oh ini maknanya sesuai nih, sesuai yang mau kita buat kata-katanya ya. Nah, maka itu kan yang dijadikan sumber rujukan. Maka bisa jadi dari 50 itu mungkin hanya 30-nya saja ya yang kemudian Bisa. dimasukkan di pembahasan begitu. Iya. Misal nih ya saya contohkan. Misalnya di bagian clustering atau misalnya di bagian ini saja ya. Nah, dari 10 top 10 authors ya pada topik ini. Nah, ini kan kita munculkan 10 penulis nih. Otomatis kan 10 penulis ini jadi sumber rujukan kan karena disertakan dengan citasinya ya, Pak Solifol. Ini berarti 10 sudah nih. Jadi referensi 10 buah ya. Itu satu. Nah, terus berikutnya pada saat kita membahas tentang cluster. Nah, ini ya yang kemarin ditanya Pak Pamel, yang bla 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 ini. Nah, kan ini tidak semuanya kita bahas ya. Hanya sebagian saja. Ibaratnya kata kunci mana sih yang kemudian bisa dikaitkan antara kata kunci yang satu dengan kata kunci yang lain. Misalnya seperti ini ya. SDGs dengan kurikulum nih, misalnya yang nomor satu sama nomor 4. Nah, kita cari dari referensi kita yang tadi misalnya 50 itu, mana kata kunci yang mengandung SDGs dan kurikulum, gitu ya. Nah, itu yang akhirnya kemudian kan jadi sumber rujukan atau referensinya nanti, gitu. Nanti misalnya SDGs dengan student, misalnya mungkin ya. Kita cari lagi di 50 artikel kita itu. Nah, mana yang mengandung dua kata kunci ini. Jadi ibaratnya ke 50 referensi yang kita analisis lebih lanjut, itu belum tentu dijadikan sebagai sumber rujukan. Begitu Pak Solso. Oke, oke. Tergantung apakah Bapak mensitasi semuanya, ataukah tidak, kan begitu. Baik. Untuk jurnal yang apa dapat menampung apa tulisan model bibliotek ini, Mm-mm. eh, apakah ada memang jurnal khusus atau eh, apa ya seperti pada jurnal umumnya ya kadang tulisan yang murni hasil penelitian kemudian dari hasil review tulisan begitu. Oke. Nah, kalau itu Pak tergantung dari ininya saja, topik yang kita gunakan. Nah, jadi ibaratnya kan ini ya Pak ya, misal nih, kan kayak punya saya kan bidangnya pendidikan Pak. Nah, ya Ya. udah, langsung saya cari jurnalnya adalah yang jurnal bidang pendidikan begitu. Nah, ketika Hmm. kita dapat nih jurnalnya yang tentang pendidikan, nah maka Bapak Ibu lihat di Focus and Scope ya, apakah artikel ini menerima literatur apa menerima paper review atau tidak. Nah, kalau misalnya di sana tidak disebutkan, nah Bapak Ibu coba lihat di menu search-nya. Kan ada tuh ya menu pencarian di jurnal itu. Coba ketikkan kata bibliometrik. Nah, kalau misalnya di jurnal itu ternyata muncul kata bibliometrik, oh berarti artikel ini menerima nih artikel bibliometrik. Nah, kalau saya biasa begitu. Ini ya saya contohkan sebentar. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kan misalnya nih di sini ya di UGR. Misal mana nih fokus and scope. Nah, saya ambil di sini saja di about. Nah, ini kita ketik ya, kita search ada nggak dia terima paper review gitu.
Nah, tidak ada ya Bapak Ibu. Tidak secara jelas dia mana menerima atau tidak. Nah, maka Bapak Ibu lihat ada Bapak Ibu coba kemudian ketikkan bibliometri. Ketika kita search bibliometri, oh ternyata nih banyak nih yang muncul Bapak Ibu. Oh, berarti jurnal ini dia menerima artikel bibliometrik gitu. Ya, cara mencari. Jadi kalau tadi di Focus and Scope dia tidak menyebutkan secara jelas apakah dia menerima paper review atau tidak, nah, maka Bapak Ibu gunakan menu pencarian search ini. Ya. Masukkan kata kunci bibliometri, nah kemudian cross check di bawahnya. Ada tidak judul artikel terkait dengan bibliometri? Nah, ini ternyata banyak ya. Nih, ChatGPT, bibliometric analysis and visualisasi terkait bla bla bla. Bibliometric analysis of bla bla bla. Ada juga bahasanya mapping research ya. Research trend menggunakan bibliometri. Nah, ini mah kata-katanya Bapak Ibu, mau bibliometriknya di awal kalimat, di awal judul, mau di akhir, atau di mana, itu terserah Bapak Ibu. Ya, ini selera masing-masing. Begitu. Begitu Pak Soliko. Kalau di jurnal pendidikan kan biasanya memang banyak ya. Kalau jurnal hukum memungkinkan juga gitu. Nah, sama Pak, cara Hmm. pencariannya seperti tadi. Hmm. Kalau di scope-nya memang tidak disebutkan secara jelas, Bapak cari di menu search-nya ini, muncul tidak? Jadi, Oke, baik. Jadi Bu, berarti kita harus cari jurnal yang kita tuju dulu Bu. betul, kalau saya sesuai dengan kata kunci yang kita gunakan, itu maksudnya skopnya apa, kayak Pak Soliko tadi kan hukum, ya. Pak Pamil tentang Islamic Education, ya. Oh, berarti masuknya ke Islamic Studies. Nah, cari dulu jurnal targetnya. Nah, baru kita lihat fokus and scope-nya, ya. Atau langsung cari ke menu pencarian tadi, search tadi. Nah, tinggal diketikkan bibliometrik. Ada tidak artikel biblio yang diterbitkan di jurnal itu? Nah, kalau ada, oh berarti dia menerima. Begitu. Gitu ya Bu ya. Iya. Bu, saya masih mau penjelasan lagi. Silakan. Itu kan, apa namanya itu Bu, overlay itu yang bulat-bulatan itu overlay ya Ya Bu? overlay yang yang warnanya kuning, hijau, biru yang Iya. muncul tahun gitu ya. Tapi kenapa di dalam satu, misalnya itulah, dalam satu board misalnya itu, kok ada sampai 3 ya Bu ya? Tiga 3 apa itu? kelompok gitu. Coba dulu Bu, Nah, coba di share screen. yang punya Ibu tadi itu Bu, yang sama Ibu Aprilia. Monggo Bu Aprilia ditunjukkan dulu Bu. Nah, Ibu Aprilia udah nggak ada lagi Ibu Aprilia. Nah, coba Bu, ini satu lagi turun Bu. Oh, ke atas Bu. Nah, ini kan satu. Oh, maaf Bu. Belum Bu. Ini kan satu ya Bu ya. Nanti ada satu, ada dua, ada 3. Oh, itu network visualization itu. Kalau overlay biasanya kita munculkan cuma satu gambar. Yang terakhir. Overlay. Biasa cuma satu gambar. Yang di atas saja itu kalau pembahasannya adalah yang network. Oh. Yang ini nih. Nah, Ya, kalau dan ini post network viewer Bu. sama post viewer juga. Nah, ini banyak ini. Jadi kenapa jadi satu itu maksud saya Bu? Ini gimana artinya Bu? Oh, ini sebenarnya tergantung penjelasan dari penulis, kan dia maunya apa, kan begitu. Nah, kalau saya itu kan topiknya adalah jenis keterampilan berpikir, kan begitu. Namanya aja Ya. kan keterampilan berpikir. Saya mau tahu jenis keterampilan berpikir itu apa-apa aja, gitu. Nah, ternyata ketika dianalisis muncul tuh kata kunci yang itu. Makanya setiap bagian ini akhirnya saya munculkan gambarnya, begitu. Misalnya Bapak Ibu tentang apa eh, penjualan gitu ya atau omset. Nah, mungkin kan faktor apa sih yang mempengaruhi penjualan itu bisa tinggi dan seterusnya ya.
Nah, kalau misalnya kata Oh, kunci itu muncul, nah bisa Bapak Ibu kemudian lakukan visualisasi per item dipecah-pecah seperti ini ya. Begitu. oh, jadi ini visualisasinya ya, Bu ya? Apa yang kita Betul. konsep itu ya, Bu ya? Ya, Oh, oh, sebenarnya ya. kan hasilnya cuma satu doang ya. Ini cuma yang A ini. Tapi kan kursornya aja yang kita pindahkan ke kata kunci yang lain begitu. Sehingga tampillah yang B, tampillah yang C, D, dan seterusnya begitu. Terakhir baru yang overlay itu ya, Bu. Betul, betul sekali. Iya, yang terakhir itu. Iya, iya, iya. Nah, kalau ini Bu, angka-angka ini Bu, 83, 119, itu apa itu maksudnya, Bu? Yang mana? Yang ini kah? Ah, enggak. Ada ini nih Bu, ini. Ini, Yang ini? ya, ada Nah, 317, ada oke. Nah, ya. 69. Oke. Nah, ini sudah saya jelaskan di dua pertemuan sebelumnya. Hah? Kemarin waktu Pak Pamel nanya ya secara detail, kemarin saya jelaskan. Ini dapatnya dari mana? Dari cost viewer yang kemudian Bapak Ibu simpan dalam format CSV. Oh, Ketika disimpan dalam format CSV kan ada muncul tuh yang klaster-klasternya. Ntar saya cross check dulu. oh. Berarti klaster ini ya, Bu ya, dari klaster ya. Ya, ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini tadi Ibu Dayana. Nah, ini kan hasil kita Nah, simpan CSV-nya dari cost viewer kan begini. ya. Kita di klaster 2. Nah, kan ini sudah ada angka. Nah, tinggal ini kita pindahkan tadi ke template artikel. Iya, Bu, iya. Baru ingat lagi, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Karena itu kan lancar dikaji, akhirnya ingat ya, Bu ya. Mas Wildan, Ibu pindah ke HP dulu ya. Ini yang di laptop habis baterainya. Ini Baik, Ibu. jauh sekali dari tempat colokan. Ya, boleh Bu. Nanti misalkan ada perluan untuk share screen, saya siap share screen kan. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin perihal materi yang tadi sudah disampaikan Bu Misbah tentang penyusunan metodologinya, ataupun beberapa materi yang sudah lampau terkait dengan data mining, terkait dengan voice viewers, dan lain-lain. Monggo, Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya. Oh iya Mas Mohon Wildan. Pak. Nah, Ye, baik Pak Pamel. Oke, mohon izin. Ini saya off kamera karena di mobil. Mohon izin tadi juga terlambat masuknya. Mohon Ye, izin. Pertanyaan. Saya kemarin tadi sudah ikuti dari Bu Misbah yang di tengah-tengah itu. Saya kemudian yang nambang lagi ya karena penasaran juga nambang lagi dengan kata kunci cross cultural conflict. ye, Kemudian di sana terakhir itu tahun 2023. Kan sudah ada yang meneliti itu 2023, 2020 sampai 2023. ya. Tapi itu mentok 2023. Mundur saya fokus itu hanya 2023. Nggak bisa nyari yang Waduh. 2025 ya. 2024, 2025 belum ada begitu Pak. Motonya di 2000 di fokus itu 2023. Tapi Ye, nggak bisa nyari saya di atasnya ya. Berarti kan ya, sama saja saya penelitian hanya 2023 yang sudah diteliti gitu. ye, betul, Nggak bisa ya nyari yang betul. Jadi 2025. Jadi kalau di tahun tersebut hanya muncul satu kata kunci itu hanya muncul 2 sampai 2023 ya nanti mentok di situ Pak datanya karena base-nya dari literatur yang ada gitu. Terus nanti kalau misal Bapak ingin cari coba di basis data yang lain
Misalkan dari WOS ataupun Google Scholar ataupun yang lainnya. Itu coba dicari di sana, Eh, apakah ada yang muncul atau tidak yang terbaru. Nah, itu bisa dicari. oke, tapi kan hanya mencari tugas kelompok ya, maksudnya tetap untuk ya, nambangnya basisnya fokus dan Mas belajar. Betul, betul. Lebih lebih istilahnya lebih bagus kalau kita mengembang dari Scopus. Karena nggak perlu Oke, filter lagi, exclude beberapa isinya. mungkin di akhir tadi saya pas penjelasan dari Bu Mispa tadi, eh, memang kita harus template ya, template yang final yang kita tuju kan, Pak ya. Eh, Oke, sudah ada ini atau belum? oke. Application saya juga tadi pesan juga nanti Bu Mispa ya, semoga sudah terakreditasi SITA itu. Saya Ya. pesan juga itu karena tidak aja sih pesan aja ke Bu Mispa. Maturun, Ye, sama-sama, Pak. Oke. ada terputus-putus. Ye, Pak. Hati-hati di jalan. Nah, kalau masih perjalanan, Ye, Bapak Ibu yang lain, kalau jika masih dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Oke, selanjutnya. Tadi ada Pak Khalil. Ini Mas Wildan apa? Ye. Eh, yang saya tanya CSV itu loh, Pak. Oh, Saya masih baik. belum. Oke, saya peragakan dari awal, Ye, Bapak. Untuk Oke. mendapatkan file CSV dari Scopus. Nah, ini saya izin saya screen terlebih dahulu. Nah, CSV ini menjadi data bibliometrik yang Bapak Ibu akan gunakan. Nah, dari mana kita bisa mendapatkannya? Bapak Ibu bisa masuk ke scopus.com atau basis data yang lain, bisa WOS ataupun PubMed. Nah, kita akan gunakan yang Scopus saja. Mungkin dari kata kunci Bapak apa, Pak? Eh, Kemarin itu Pancasila. Pancasila. Iya. Pancasila dan apa? Hukum. Eh, iya dan hukum. Oke, nanti kita cari menggunakan ini dulu aja. Pancasila dulu. Kemudian kita akan revenge search di sini. Nah, nanti Bapak bisa lakukan pencarian di bagian search pada scopus.com. Terus kita akan kerucutkan dengan law, mungkin ya. Ya. Law, gini ya. Jadi ada dua kata kunci yang Bapak masukkan, Pancasila dan law. Terdapat 450. Nah, ketemu datanya adalah 450. Nah, dari data ini yang akan kita gunakan sebagai untuk analisa bibliometrik nantinya. Kemudian Bapak akan batasi tahunnya. Tahun yang Bapak gunakan mau yang terbaru, terupdate, atau mulai dari tahun muncul, itu nanti sesuai dengan keinginan Bapak. Tapi kalau kami sarankan biasanya adalah 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai ke 2025. Seperti ini kita batasi. Tahunnya, selain tahun kita akan batasi lagi. Dokumen tipe yang Bapak gunakan adalah artikel, kemudian review boleh. Bapak Ibu mau mendownload tidak hanya artikel tapi review juga boleh. Selanjutnya adalah final. Ini publication stage. Artikel Bapak Ibu itu sudah final yang digunakan untuk data. Ya, terus nanti untuk keyword tidak usah kita tidak usah limit tuh. Kita lihat di bagian source tab-nya, jurnal. Sumbernya berasal dari jurnal dan bahasanya menyesuaikan bisa Inggris saja atau Indonesia. Nah, di sini ada Indonesia, Bapak Ibu juga bisa gunakan. Kemudian untuk open access tidak perlu karena kita hanya mengambil metadatanya saja. Kemudian terakhir adalah limit to. Nah, dari 400 berapa tadi kita sudah filter ya Bapak Ibu, adalah kita saring ternyata masih ada 305 dokumen. Ini cukup banyak. Misalkan Bapak mau ambil ini semua, boleh, atau mau dikerucutkan lagi. Mau dikerucutkan lagi,
tuliskan di sini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalkan ini kita mau ambil semua, Bapak Ibu tinggal kita klik di sini. Nah, sebentar Bapak Ibu. Ada telepon. Saya stop saya dulu ya. Halo. Oh ya. Langkah sok aku lunga kok. Nah, kepriye ayame apa engko jam 12 sampai bertangi. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf. Tadi dapat telepon dari Bu Misbah. Baru saja mengabari kalau sudah boarding. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung dengan saya untuk sesi kali ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti dengan saya. Begitu, nggih. Nah, Pak Walil, kita akan lanjutkan, nggih, untuk proses unduh CSV-nya. Selanjutnya, Bapak Ibu, klik di sini. Solihul ya, bukan hul. Oh iya, Solikul, maaf. Maaf Pak, Pak Solikul. Nah, ini ya Pak Solikul, nanti setelah kita dapatkan semua filenya, setelah kita filter dan lain-lain, kita tandai all di sini. Nanti semua data yang ada di hasil penemuan dalam pencarian Scopus akan bisa kita ekspor menjadi file CSV. Ini. Kita ekspor menjadi file CSV seperti ini. Caranya Bapak Ibu nanti tetap harus di-exclude-kan bagian-bagian yang tidak penting. Untuk kolom pertama itu adalah citation information. Ini pada bagian EID itu tidak perlu, kita hilangkan saja. Terus ada publication stage karena kita sudah pilih di awal tadi. Kita juga exclude-kan. Kemudian di baris kedua ini ada PubMed ID. Ini kita exclude-kan. Kemudian editor juga kita exclude-kan. Jadi untuk baris kedua, PubMed ID dan editor kita exclude. Terus selanjutnya ada abstrak. Nah, pada abstrak ini Bapak Ibu pilih semua. Abstrak dan keyword kita masukkan semua. Jadi ada 3 baris yang kita tandai. Terus yang baris pertama, EID-nya kita hilangkan. Terus publication state juga kita hilangkan. Kemudian selanjutnya dalam bibliometrical information, itu nanti ada PubMed dan editor. Sudah, terus kita akan export Bapak Ibu. Nah, jadi kita dapatkan di sini ada 305 data. Nanti kita akan visualkan dengan Postviewers Bapak. Nah, ini adalah bentuknya CSV-nya. Nanti namanya seperti ini. Nah, ini namanya Bapak Ibu, tanggal aksesnya juga harus kita pertahankan. Nanti Bapak Ibu masukkan dalam metodologi. Tanggal aksesnya kapan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu cantumkan juga query-nya. Nah, query-nya adalah ini. Ini adalah query. Nanti Bapak Ibu ambil query-nya. Oh maaf, ini kebablasan. Query-nya kita copy, kita simpan, dan kita cantumkan pada bagian method. Nah, ini kita ambil query-nya. Ini adalah query, nanti yang digunakan, langkah yang kita gunakan untuk mencari data bibliometriknya. Itu harus kita unduh, Bapak. Selanjutnya, nanti untuk CSV-nya akan berbentuk seperti ini. Jadi, berisi metadata informasi dari setiap referensi yang kita temukan di pencarian Scopus tadi.
Nah, ini kita lihat dulu, kita tunggu. Ini ini adalah file CSV-nya, Bapak. Berisi informasi-informasi tentang metadata dari artikel-artikel yang kata kuncinya adalah Pancasila dan Law. Tadi ketemu berapa, Pak? 305 305. berarti. Jadi ada 305 data di sini. Nih, sama Ini Excel ya? Excel, nanti formatnya hampir sama kayak Excel. Kalau Oh, bukan Excel. Excel ya? Bukan. Bukan, CSV. CSV ini beda dengan Excel, tapi dia formatnya hampir sama, tapi ada perbedaan. Gitu. Jadi ini yang kita gunakan untuk olah data di Fosvure juga, untuk kita visualkan. Nanti muncul seperti yang diperlihatkan Bu Misbah tadi. Gambarnya itu bulat ke sana, bulat ke sini, apa saja kata kuncinya itu akan muncul. Gitu, Pak. Ini adalah file CSV-nya. Terus setelah ini kita, Kita visualkan seperti kemarin. oh, Kita olah seperti kemarin. Kita masukkan post viewers, dicari, generate, kemudian nanti kita lihat hubungan antar setiap kata kunci yang ditemukan, terus jumlah penulisnya berapa, siapa saja penulisnya, itu yang nanti kita akan visualkan. Nanti Bapak bisa cek di video record yang sesi ketiga kemarin ya. Ketiga ya, visualisasi data. Gitu. Begitu Pak oh, ya, terima Solikul. kasih. Ya, ya. Sama-sama. Betul-betul belajar ini. Mengulang-ulang. Ye. Mas, kita kenapa nggak bisa ngambil dari apa, Mas? Menambang dari open access tadi, Mas? Oh, kalau open access sebenarnya tidak perlu ya, Bu, karena kita di kalau open access kan kita perlukan PDF-nya. Tapi kadang Oh, itu kan terlalu sempit, terlalu sedikit nantinya. Yang open access tuh hanya beberapa saja. Tapi kalau kita hanya memerlukan metadatanya saja, kita bisa ambil beberapa artikel yang mungkin tidak memiliki, tidak harus open access kayak gitu. Jadi hanya untuk memperluas dokumen yang kita bisa temukan begitu. ya, Mas. Kasih, Mas. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu coba nanti untuk sesi sekarang mulailah mencari jurnal target. Seperti yang disampaikan Ibu Misbah tadi, kita bisa mencari jurnal target di Scopus, terus kita cek ya untuk terbitannya, apakah dia ada menerbitkan bibliometrik juga atau tidak. Atau kita praktekkan sekarang ya Bapak Ibu. Misalkan kita ambil salah satu topik. Nah, jadi Bapak Ibu jangan berfokus pada artikel yang jurnal yang menerbitkan bibliometrik saja dulu, tapi harus kita sesuaikan dengan topiknya, topik subjek area Bapak Ibu. Kita praktekkan nih sekali. Bapak Ibu ada usul topik apa yang ingin kita coba cari jurnalnya? Pendidikan, Nah, pendidikan, education, boleh. education, Ya, saya share screen dulu ya, Bu. ya, manajemen pendidikan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu kalau education hanya muncul education. Jadi kalau Bapak Ibu subjek areanya misalkan manajemen education itu terlalu spesifik. Nah, kadang di kategori yang sudah disajikan oleh Scopus itu tidak ada. Jadi perlu kita luaskan. Berarti kan hanya educationnya saja pada social science. Nah, ini kita apply di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada 1.900 jurnal target tentang education. Nah, Ibu mau kuartil berapa ini, Bu? Coba key berapa? Satu, Q1. Terus jurnal. jurnal, Apply. Nggak apply. masalah kita ambil Q1. Ini saran dari saya, misalkan Bapak Ibu mencari jurnal, carilah potensinya yang paling tinggi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa urutkan dari dokumen yang terbanyak per 3 tahunnya. Ini dokumennya. Kita lihat di sini ada Education Science, itu ada 4.000 dokumen dan lain-lain, Medical Education, Retos, dan Education Information Technology.
Misal Ibu berkaitan dengan manajemen ya. Kita cek di Iya. sini yang bagian Education and Information Technologies. Nah, nanti Bapak Ibu kunjungi homepage-nya, cari tahu apakah ada artikel yang bibliometrik. Nah, kita cari tahu di sini. Masuk ke bagian arsip, artikel, volume and issue boleh. Nah, ini ada volume and issue. Ini terbit berapa kali nih? 1, 2, 3. Oh, sampai ada 2 kali terbit dalam se sebulan bisa 2 kali. Ini berarti lebih dari 12 kali terbitnya. Mantap, Bu. Terus kita cari di sini ya. All volume, kita nggak bisa search ya di sini. Search all education environmental. Masukkan di sini biometrik seperti yang Bibliometrik. Bu Misbah tadi praktekkan ya. Search. Set. Ada nggak di sini? Visualisasi analisis using space. Educational collaboration. Nah, ada Ibu. Historical bibliometric analysis muncul. Berarti mau menerima. Classroom bibliometric analysis. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin sudah menemukan jurnal tujuannya, coba lihat nantinya di sini. Jurnalnya, maaf bukan jurnalnya, artikel yang terbit di jurnalnya itu bagaimana? Bagaimana untuk eh, metodenya? Kita bisa amati dan modifikasi nanti dari situ. Ini salah satu trik biar Bapak Ibu tidak bingung ya nantinya. Oh, saya mau mengambil contoh yang mana? Misalkan Bapak Ibu kalau sudah ketemu jurnalnya langsung, Bapak Ibu ambillah contoh dari artikel yang terbit di jurnal tersebut. Kalau sudah oke, nanti kita gunakan sebagai rujukan Bapak Ibu menuliskan metodologi penelitian. Begitu. Ini bisa Bu, bibliometrik dia mau menerbitkan. Jadi kalau Ibu mau submit di sini bisa. Nah itu Gitu demikian. coba Mas Misbah yang saya kirim itu berarti kurang lengkap kan saya kan belum masuk yang Scopus itu kan yang dari instansi itu loh saya kan belum bisa coba itu dilengkapi coba Mas. Itu di WA Oke. Oh, dibuka baik. coba. Itu saya kan bikin. Itu berarti Ya, kan kurang lengkap kan belum ada itunya ya. belum ada apanya, Pak. Oh, ini dokumennya Ibu ya. Biometrik. Iya, itu artikel saya Oke. itu. Nah, ini dalam metodenya belum ada alurnya, Ya, misalkan iya makanya seperti tadi G. dilengkap. Kita lengkapi, Bu. Ya, Tinggal ya, dikit sudah saya tersusun. kan belum punya itunya Scopus yang dari instansi Lisensi. katanya kalau beli di toko oren bisa ya. Bisa, Bu, bisa. Iya, tapi Pak belum. Roza kemarin beli di toko oren. Iya, tapi saya belum. Oke. Misalkan Ibu nanti biar lebih cepat, karena kita masih tersisa Ya, 1, 2. Ini pertemuan ke-6 ya. Berarti ada 3 lagi, Bu. Kalau bisa ya. sebelum pertemuan selanjutnya Ibu sudah memilikinya. Gitu. Nanti kalau mami saya beli dipandu nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa, nanti bisa saya bantu untuk login, untuk Login, Ibu iya. untuk ini dan Ya. lain-lain. Bisa. Soalnya yang biasanya kan spesies saya langganan. Oke. Spesies sama itu apa Turnitin terus itu ya. Kalau ini baru tahu saya. Ada Scopus lisensi gitu. Taunya kan yang dari kampus-kampus. Ternyata Oke. kok di situ ada. Berapa lama itu, Mas? Masanya kalau kita beli Itu toko orange, tergantung Ibu belinya. Bisa saja Hah? hanya sebulan, sebulan Tahun ada, Oh, ada Mas, 3 tahun. setahun ada, Tahun ada. terus 3 bulan ada, kayak gitu. oh, gitu ya. Oke. Semangat, semangat. Semangat tuh Ibu. Kalau ini mahal ya Mas ya? Kalau Apa Bu? ini Scopus. Kalau Scopus. Sesis kan murah. Ini mahal ya? Nah, itu saya kurang tahu juga karena bervariatif Mungkin harganya. 200-an lebih. Kalau spesies kan murah ya, Mm-mm. paling Oke. berapa itu.
Kalau kemarin di ini ada yang 400 tuh untuk 6 bulan. Jadi dapatnya Oh, nggak nyampe se sebulan tuh nggak nyampe 100 malahan. hmm. Ada 400 berapa gitu dapat tuh untuk 6 bulan. Berarti semuanya pakai berbayar semua ya, Mas? Iya, bener berapa? Spesies, grammar, sama Grammarly saya belum. Nanti sekalian dipandu enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti Grammarly Ibu Saya Grammarly langganan per sama ini itu aja. belum sama Scopus itu. Taunya kan yang dari instansi yang mana ternyata kan itu ada. Nggih, Kalau dijual sekarang. Mendeley semuanya udah semua. Nggih, Apa itu? Spesies terus apa di lagi space itu? nggih. Turnitin. Ya itu Bu, nanti Ibu coba cek misalkan kemarin saya dapat info dari Bapak siapa tuh dari Ibu siapa tuh beliau dapat 430 terus itu selama 6 bulan dan itu Mm-mm. oke juga kayaknya Bu sampai sekarang masih anu. Iya, iya. Berarti pakai berbayar semua ya. Nggih, Ya enggak apa-apa, yang penting bisa. bisa nggih Bu. Tapi Iya. belum. Nah, nanti pelan-pelan Ibu coba coba di apa namanya diraba-raba dulu untuk beberapa akun. Kalau misalkan Ibu koleganya ada yang di universitas lain, misalkan coba cari tahu apakah memiliki akun nggak, itu biasanya bisa dipinjami juga. Iya. Ya itu dilengkapi itu Mas coba buat Oke, belajar. Heeh. Semangat. Mas Wildan untuk yang sudah itu nanti biasanya dapat tumbler Mas kalau sudah selesai Mas. Iya. Nanti Ah, kalau nanti Nah, saya Mas, boleh lagi enggak viral Tumblr dapat ini. tumblernya itu Mas? nanti kita akan kirimkan Oh tumblernya gitu. Untuk Bapak Ibu yang submit di sesi ke-8. Ah, kalau bisa Ini jangan ya. lama-lama lah. Loh, Submit dulu lah. Pak Tumblr Ridwan ini beneran ya udah. Mas? Ada Pak buktinya Ridwan dulu ini ya. udah. Nih, Ada buktinya dulu. nih milik saya Mas. Yang saya mencoba Oh, kemarin diberikan ini saya turnitin. ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. ini kita dapat 4% Mas turnitin. Masya Allah Bapak, mantap sekali. Itu Salah dari profesor. dulu saya diajari itu sama siapa itu? Mbak Aulia Pak sama Jo. Mas Berto. G, Terus ini mantap. hasilnya dari eh, tentang tren bullying ya, perilaku bullying di Mm-mm. tren Sekolah, penelitiannya ini abstraknya sudah, keywordnya sudah. ya. Kemudian introduction, G, ini banyak, ini saya ngambil rata-rata untuk citasinya itu eh saya ambil Q1 Mas. wah, oke Q1 Pak. dan Q2 dan ini 5 tahun terakhir. Kemudian saya sortir memang, ini ternyata saya udah dapat 50 50 Referensi. dari Scopus ya semuanya. Wih, Yang dari ya Bu Pak. ini miliknya Bu apa Misbah. Misbah nggih. Saya copy lah. Ya, Tapi saya mantap Pak. sesuaikan ini result discussionnya seperti ini. Ini semuanya sudah terus ini source style-nya juga Wih, udah cakep ini Pak. ini Rapi sudah banget tinggal ini. submit makanya harus dapat tumbler itu gimana itu gitu kan. Nah Iya ini nah Pak. termasuk ini yang kemarin. Oh, Karena klasternya sudah ketemu juga. G, ini kan ada 5 klaster ini, 1, 2, 3, G, 4, 5. iya. Makanya saya tuh Mantap nyesel Pak. pada waktu di rumah Skopus itu nggak dapat tumbler itu. Pak. Sementara teman-teman itu kayak Pak Budiaman udah profesor itu, udah prof akhirnya. Udah seneng Masya banget Allah, saya. Alhamdulillah. Nah itu seangkatan dengan saya. Ini Itu kan, targetnya mudah-mudahan dapat tumbler lah. Ini oh Pak Budiaman di camp berapa dulu Pak? 27, 27 nggih. ya Masya 27 Allah. sama saya bareng itu. Dari Nggih, Makassar udah nggih. prof sekarang dah. Iya. Ada Oke. dapat tumbler lah. Saya belum ini ya. Nah ini sudah ini yang yellow, green itu. Nggih. Nah, ini juga sudah semuanya. Ini juga sudah saya interpretasikan Overlay-nya di juga sini. sudah. Ya, overlay sudah, Udah lengkap. conclusion, dan langsung ini citasinya. Nggih. Ini semuanya ambil dari Scopus semua. Paling Oke. yang ketiga nggak saya pakai, paling cuma Q1 mayoritas. Ya. Dan ketiga, kemudian juga saya lagi saat ini mencoba untuk menyelesaikan yang satunya lagi nih, Mas. Ini berarti yang kedua. Yang kedua Yang nggak? ketiga atau Oke. kedua ini. Coba, bentar.
sebelum ini berakhir ini tentang terkait dengan sekolah nih sebagai laboratorium. Oh, Jadi laboratorium. sekolah sebagai laboratorium sosial melalui analisis bibliometrik 5 tahun terakhir. Oke. Nah, ini tadi baru saya mencoba Nih, membuat ini. perancangannya Bapak udah muncul ini. Paper selanjutnya mantap. Ini ada keterbaruan nanti akan saya gabungin, Oke. nggak usah banyak-banyak lah nih. Ini non terus sama Ya, adnon, lalu nanti ya, ada keterbaruan ini novelty-nya, betul. lalu tujuan, Oke. kemudian nanti metodologi penelitiannya seperti ini. Ya. Ini seperti Sinta 2-nya miliknya Bu Misbah. Hmm. Kemudian hasil pembahasannya saya buat seperti ini juga. Ini Wih. belum saya citasi. Tapi Oke. insya Allah pertemuan akan datang ini udah rampung lah, kelar dua Alhamdulillah Pak. dua Mantap artikel sekali Pak. lah. Ini ini juga sudah nih. Insya Oke. Allah nih. Mantap Pak Saya rasa Ridwan. gitulah, agak enak gue. Siap. Nah, terima kasih nih. Nanti memacu semangat yang lainnya, teman-teman yang lainnya, biar Bapak Ibu bisa saling diskusi. Nanti mungkin Bapak Ibu di grup itu kita sediakan, Bapak Ibu kita tidak akan hapus. Jadi Bapak Ibu dalam batch ini bisa saling silaturahmi, terus bisa saling berkolaborasi, terus Bapak Ibu juga bisa nanti diskusi di sana. Jadi ruang Iya. untuk Bapak Ibu bisa bisa menuntaskan apa yang sudah Bapak Ibu mulai. Gitu. Jadi Bapak Ibu tetap semangat. Ya, salah satunya ini Bapak Ibu jangan sungkan untuk menyampaikan progresnya agar Bapak Ibu yang lain itu bisa terpacu semangatnya. Iya, Gitu. iya, Jadi Mas. Bapak Ibu nanti jangan leave grup dulu saat sesi webinar ini sudah selesai, tetap stay di sana, share Ya. semua progres yang sudah didapatkan, begitu. Jadi masing-masing menunjukkan hasil ya, Mas ya. Ya, boleh di sesi, Manuskripnya ya. sesi Semangat, ke-8 semangat, itu Bu, Mas Galena, nanti. semangat. Kalau Bapak Semangat. yang terakhir itu, wah, Pak Ridwan wes. Sudah Udah mantap, mantap. ini nyusun yang lainnya sudah. Ya, udah Semangat Mas mantap. Galena, mudah-mudahan kelar. Amin. Semangat. Semoga lancar Bapak Ibu. Terus nanti saat sudah submit tidak ada kendala, langsung lancar Amin. revisi 1 2 Ambiar. accepted. Amin. Oke. Terima Masya kasih ya Bapak Ibu Iya, semuanya. Ini mengingat waktu sudah menunjukkan jam 24.03. Mohon maaf Iya. nanti kita akan ketemu lagi di lusa hari. Di Itu di hari Sabtu ya berarti. Di hari Sabtu Sabtu. untuk Ya. pertemuan ke-7 nggih. Bapak Ibu, kalau kan misalkan ada kendala bisa chat di WA group atau chat saya. Nanti dalam Iya. rangkaian 8 sesi ini masih kita bisa dampingi. Gitu. Terima Iya, kasih Mas. untuk ke semangatnya untuk malam hari ini Bapak Ibu dan attentionnya. Saya akan tutup untuk sesi ke-6 berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Mas Mas Wildan. Wildan. Sama-sama Bapak Ibu semuanya sehat selalu, ge. Sehat Amin selalu ya, Bapak Ibu. sama-sama. Ngapunten Semoga telat tadi saya. lancar, sukses.